Ustadz-ustadzah, keberhasilan kalian itu lebih penting daripada memikirkan hidup kami sendiri. Itu yang kita harapkan. Maka bentuk-bentuk kreativitas kalian tingkatkan. Kalau tadi disebutkan oleh Ustadz Yusron bahwasanya seperti ini dulu memang kita tidak ada, karena panggungnya sudah ada. Namanya masroh di gedung pertemuan, setiap kali pentas ya itu panggungnya. Dari kesederhanaan kita, dari ketidakpunyaan kita, tetap bisa berkreasi seperti ini. Dan ini nanti bisa kita tingkatkan lagi sehingga menjadi lebih bagus, sehingga lebih bernilai, sehingga lebih bermartabat. Itu. Makanya saya sangat mengharapkan apapun kreativitas kalian yang kalian bisa, yang kalian inginkan, ngomong dengan ustadz-ustadzah, kita berusaha untuk memfasilitasi dengan segala keterbatasan kita. Kemudian walaupun kalian selalu beraktivitas, selalu berkreasi, satu, untuk apa yang kau cari di Al-Hidayah? Ilmu. Belajar jangan pernah dilupakan. Belajar dengan berkreasi, seimbangkan, sehingga kalian di sini bukan hanya berilmu, tapi bisa berkreasi di luar. Karena bagaimanapun juga seperti ini mahal. Seperti ini mahal. Bahkan saya mungkin agak arogan. Di beberapa sekolah setiap kali membuat panggung pasti yang buat orang luar. Betul. Itu dari mulai Ustadz Hamengkubuwono, ya Ustadz, setiap buat panggung dari luar. Kita sudah terbukti bahwasanya membuat panggung seperti kemarin pada waktu haflah akhir sana bukan dari luar, dan itu murni kreativitas dari siswa dan gurunya. Gurunya ini hanya membimbing, Ustaz. Makanya kemarin saya share di grup, itu bukan untuk kesombongan, tapi untuk bersyukur bahwasanya kita yang dalam sekian tahun sudah berusaha untuk memberi warna bagi masyarakat dan siswa Al-Hidayah pada khususnya. Itu yang kita harapkan. Kemudian juga tadi kita dikatakan jangan sombong, itu betul. Cuman bagi saya ada dua, Ustaz. Sombong itu sombong yang dilarang dan sombong yang wajib. Saya katakan sombong yang dilarang. Wah, ngono kok nyaman padahal ora iso. Sombong. Tapi kalau sombongnya itu wajib bagi saya, itu seperti ini. Sampai gawe ranti duit ya wis penting gawe. Itu. Ternyata itu untuk memotivasi ya, untuk memotivasi diri kita sendiri agar bisa berbuat yang lebih baik. Kalau sebab kemarin saya nun sewu matur, datang Ustadz yang ada di depan gini, buat acara sebesar itu sebetulnya kita tidak punya uang, sama sekali tidak punya uang. Setelah kita kumpulkan dari RANIMTS itu hanya terkumpul 9 juta 200 sekian itu. Sementara hadiah yang kita keluarkan itu 15 juta. Belum panggung, belum lighting, belum dekorasinya, itu biayanya luar biasa. Tapi ternyata setelah kita terus kok iso ngene, ya mbok duwe ono ae. Sama seperti gedung yang ada di depan ini. Ini 1 tahun yang lalu, Ustaz. Itu gedungnya dari bambu. Kita bangun itu tahun 2016. Bangun gedung bambu itu tanpa dinding, hanya atap yang dari rumput-rumputan.
hanya atap dari rumput-rumputan, dari apa namanya, bukan alang-alang, seperti kelapa, seperti daun lontar itu, ya itu yang kita buat. Dengan terkikisnya waktu dan zaman, itu 4 tahun itu sudah hilang, tinggal sedikit. 5 tahun itu sudah hilang semuanya. Jadi yang jadi ustadz ustadzah di sini, ini ustadz, gambarannya ustadz ustadzah yang baru-baru itu, mereka itu menderita sekolah di bawah ngisor pelem tanpa atap itu 3 tahun, ya 3 tahun. Kemudian beratapkan itu 2 tahun, sampai itu habis itu mereka merasakan itu, dan mereka tidak punya rasa malu, borau manisin bogi. Tapi ternyata dari mereka itu tumbuh yang seperti ini, artinya ayo Ustaz itu. Jadi tidak gengsi untuk berada di kelas seperti itu, kemudian tidak minder karena mereka ternyata lebih unggul daripada yang lain. Saya ceritakan juga, kemarin itu ada lulusan di sini kelas 3 sanawiyah yang sewu bukan mendiskreditkan ya. Di sini itu rankingnya itu antara 3 dan 4 dari bawah. Ternyata masuk Man Tuban itu banyak kenalan saya dari Tuban di sini lapor, Pak, iya Pak, anak sampean itu sampean ulang opo? Nah kenapa? Ranking 1 terus, dia ranking 1 terus di luar. Padahal di sini rankingnya 3 dan 4 dari bawah. Kemudian teman ustadz dan ustadzah dulu kelas 3 masuk aliyah nggak kuat pelajarannya, pindah di sekolah sebelah karena rankingnya 1-2 dari bawah. Ternyata di sebelah ranking 1 semuanya. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu ranking 1, sampai dipanggil kepala sekolahnya dan dikuliahkan oleh kepala sekolahnya. Itu. Nah, apalagi di sini seperti yang dikatakan Ustadz Habib Farudin tadi, bahwasanya kita memang punya jalur dari Ustadz Habibi. Kita punya satu setiap tahun diberangkatkan dari Al-Hidayah ini untuk ke Mesir, ke Yordania, sama Malaysia. 3 itu dari Ustadz Hafifi kemarin yang disampaikan di depan siswa. Kemudian dari Ustadz Herman Adi Saputra, calon rektor Herman Adi, calon rektor Universitas Negeri Jogja Sunan Kalijogo, itu kita punya 2. Ya wis santrimu kayak noloruk kak popo tak jamin. Itu yang dari mereka. Sehingga kalau siapapun di sini, siapapun tanpa pandang bulu, sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, kemudian mau, itu kita akan berusaha memberangkatkan gratis sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz Herman Adi Saputra dan Ustadz Habibi. Jadi insya Allah dengan sekolah yang baru 6 tahun 7 tahun ini berjalan, kita tetap banyak kekurangan, namun kekurangan itu bukan menjadi kendala bagi kita, karena tak ada rotan akar pun jadi. Insya Allah bismillah kita bisa, bismillah kita mau, dan bismillah kita mampu. Itu yang kita canangkan untuk anak-anak kita semuanya. Demikian. Ini akan ada tambahannya hiburan dari Ustadz Ucon. Sebetulnya kalau